Kita cek faktanya. Ternyata ini masih dalam tahap negosiasi. Nah, jadi Malaysia itu minta bagi beras Indonesia sekitar 200.000 ton. Kalau kemarin kan desas-desusnya nggak segini ya. Yang ada hoax itu ya. Malaysia menawar beras kita dengan harga 16.000 per kilo atau 3,7 ringgit. Malaysia sepakat impor beras RI sebesar 500.000 ton. Ada beras keneng, kata Benix tak ada beras. Yang tanam padi juga, barokallah, banyak sangat orang yang menanam padi guys. Allah, Usah dilayan warga Indonesia itu, mereka itu kehausan perhatian dari negara luar. Mereka hanya sadar ke Malaysia. Barang kawalan, ikutilah undang-undang Malaysia. Kalau nak beras, minyak, tepung, gula itu Lagi-lagi warga Konoha menfitnah negara Malaysia, geng. Itu hari mengatakan bahwasannya ringgit saja menaik, rupiah saja dibilang jatuh. Namun beli beras Indonesia itu cuma mau harga murah 10.000. Nah, lihat sekarang, geng, faktanya bahwasannya negara Malaysia beli 500 ton itu harga per kilonya 16.000, geng. Dan yang mengatakan jual ke Malaysia berasnya murah, dan sedangkan warga Indonesia makan ubi kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video, itu hari kecoh, itu hari resah-resuh, geng, netizen maupun juga influencer di Konoha, geng. Kenapa demikian? Iya, Malaysia miskin, Malaysia tak ada uang, masa beli beras Indonesia itu cuma per kilonya 10.000, bahkan di bawah 10.000. Ada yang mengatakan jual ke Malaysia murah, sedangkan jual kita sendiri mahal, dan orang-orang rakyat Indonesia sekarang makan ubi kayu. Orang belum sepakat perjanjiannya. Orang-orang Indonesia ini sudah membuat hoax, sudah membuat homo, sudah membuat narasi-narasi yang menyesatkan kayak gitu ya, geng. Ya, apa ini penyebabnya? Orang belum sepakat, belum ada perjanjian, belum ada betul-betul media Malaysia belum bercakap seperti itu, Menteri Malaysia pun belum cakap. Namun media Indonesia dan juga netizen Indonesia ini, ya Allah ya Rabbi, sudah ricuh, sudah riuh. Nah, sekarang ini fitnah, geng, bagi warga Indonesia yang telah memfitnah orang Malaysia. Kenapa demikian? Jom kita simak dulu video ini sampai tuntas. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong jalan ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Di Surabaya, harga beras tembus 17.000 per kilogram. Pedagang sebut pasokan terbatas. Sementara itu, lihat nih kelakuan pemerintah kita. Malah melakukan ekspor dan harganya murah lagi dengan harga beras yang di Surabaya. Lihat nih, di Rut Bulog, Malaysia sepakat impor 500.000 ton beras. Indonesia seharga 8 triliun. Kalau dibagi per kilo, 500.000 ton ini bagi 8 triliun, itu 16.000 rupiah. Buset, jual ke Malaysia 16.000. Sementara dalam negeri 17.000. Logikanya di mana? Negara kita ini udah susah, rakyatnya susah, segala macam, harga serba mahal. Ini jual ke negara lain malah harga murah. Logikanya di mana? Apakah sehat hidup di negeri ini? Hah? Seharusnya mengutamakan pasokan di dalam negeri dulu. Ini sampai pasokan terbatas. Logikanya di mana? Malah melakukan ekspor. Ini jelas lah ada kong kali kong nyari fee kan, nyari keuntungan buat masuk. Ya udah ekspor kayak gini ke Malaysia, nanti kami kasih ini uang bonus apa segala macam, uang jajan apalah. Hah? Menurut kalian ini harganya cocok atau kemurahan? Ya, ini ada berita ya. Malaysia mau beli 500 ton beras RI, tawar 16.000 per kilo. Kalau kemarin kan desas-desusnya nggak segini ya, yang ada hoax itu ya. Nah, ini Malaysia nawarnya 16.000. Nah, ya, jadi Malaysia menawar beras kita dengan harga 16.000 per kilo atau 3,7 ringgit. Ya, tapi pemerintah arahan Presiden Prabowo tidak ingin menjual beras terlalu murah. Ya, karena ekspor harus tetap menguntungkan petani dan negara. Apa pendapat kalian nih? Kemurahan apa cukup nih? Ini berasnya beras premium ya.
Ini beras premium dengan harga 16.000 Malaysia maunya. Ya, tapi masih dalam negosiasi ya. Masih dalam negosiasi. Jadi teman-teman yang suka baca berita, baca sampai selesai. Ini masih negosiasi, bisa juga lebih tinggi. Ya, nanti ada yang komen, kok di aku 18.000 masih dijual 16, Bapak atau Kakak belinya berapa? Kakak paling maksimal 10 kilo. Kalaupun beli 50 kilo itu juga buat hajat ya. Ya, atau mungkin dijual lagi. Oh, pandai Ya, orang ini. yang suka belinya 10 kilo, mohon maaf 15 kilo, udah alhamdulillah ya 18.000 juga. Ini 16.000 ini bukan beli 10 kilo ya. Ini belinya 500 ton. Jauh sama yang suka beli 15 kilo. Betul. Apalagi yang buat Betul, hajat Bang. 50 kilo ya. Jadi ini 16.000, ini belinya 500 ton ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan negosiasinya lancar ya. Harganya lebih ditinggiin lagi ya, supaya petani lebih makmur lagi. Jangan suka komen beras mahalan, yang penting ada beli ya. Yang penting duit buat belinya ada. Karena kalau petani harganya diturunin lagi, kasihan petani ya. Supaya petani itu bisa beli rumah, bikin rumah, beli mobil. Nah gitu, biar petani itu makmur ya, kaya biar perlu ya petani. Jadi biar banyak yang mau jadi petani gitu. Apa pendapat kalian nih? 16.000 murah? Oh, ada yang bilang murah banget. Udahlah ya, yang 10 kilo ke bawah udah ya, terima aja ya. Apa pendapat kalian? Betul, Bang. Siapa yang akan untung dari berita ini? Negara tetangga kita, Malaysia, sedang negosiasi untuk impor beras dari Indonesia dengan jumlah yang fantastis, luar biasa. Malaysia sepakat impor beras RI sebesar 500.000 ton dengan harga 8 triliun. Artinya apa? Sekilo 16.000. Hayo, kemarin siapa yang ngomong itu bikin ontran-ontran katanya sekilo 10.000 itu? Ayo tanggung jawab. Sekarang nih beras impor ini 16.000. Ini bisa jadi apa ya, angin segar untuk para petani nih. Kalau deal ini beras keluar negeri, insya Allah petani sejahtera. Bisa-bisa harga gabah ini, wah mantep ini. Betul. Aku mumpung apa panen nih, rata dol sih ah. Oke, sekarang mari kita cek faktanya. Ternyata ini masih dalam tahap negosiasi. Nah, jadi Malaysia itu minta bagi beras Indonesia sekitar 200.000 ton. Katanya sih beras Indonesia itu udah cocok dengan orang Malaysia. Tapi masalahnya Malaysia itu minta harga murah. Dia minta harga di bawah 10.000. Kan nggak masuk akal. Jadi kata Direktur Utama yaitu Muhammad Rizal, untuk beras SPHP yang standar itu aja, itu 1 kilonya 12.500. Nah sekarang beras yang dinegosiasikan oleh Malaysia itu adalah beras kelas premium. Nah, contohnya seperti abang tadi masih desah-desus harga 10.000 sudah menyimpulkan bahwasannya Malaysia ini adalah negara miskin, negara tak ada uang. Ringgit lagi menyala kok menawar menawar beras kita 10.000. Itu masih desas-desus, masih masih perundingan. Namun namanya juga warga Konoha kayak gitu ya geng ya, pasti akan diolah kayak gitu ya geng ya. Dan abang semua yang di awal sampai akhir ya, jangan samakan orang beli borongan dengan beli eceran. Berbeda harganya bang. Kalau sampean kulakan cuma beli 1 kilo 2 kilo pasti akan dihargai seperti itu. Coba beli 1 kintal, beli berapa kintal kayak gitu, pasti akan dikasih harga yang murah. Ya itu, jangan samakan orang beli 10 kilo di pasar harganya 18.000 terus Malaysia dikasih per kilonya 16.000. Mereka tuh beli 500 ton. 500 ton bang. Kalau buat hajatan itu sampai 1 bulan di kampung sampean. Kayak gitu ya geng ya. Nah ini ada juga dari pernyataan dari orang Indonesia. Di situ ada beras keneng, kata Benny nggak ada beras. Nah disambutlah oleh orang Indonesia yang berada di Malaysia. Terus ditunjukkan geng sawah-sawah juga yang berada di Indonesia. Sawah-sawah yang berada di Malaysia, orang TKW ini geng. Nah seperti apa kan, penasaran? Let's go, kita simak lagi videonya. Di situ ada beras keneng, kata Benix tak ada beras. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengklarifikasi, semoga klarifikasi yang di hari ini bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Jika di Malaysia itu ada beras ketak, ya jawabannya ada. Di Malaysia ini sangat melimpah-limpah ya guys.
beras di mana-mana barakallah, dan juga orang yang tanam padi itu hampir di setiap negeri ada. Hari itu Anggi pernah mengklarifikasi saat Anggi berada di negeri Kelantan. Anggi jumpa sangat banyak orang yang menanam padi. Dan sekarang ini kota tempat tinggal Anggi. Di negeri Melaka Anggi jumpa yang tanam padi juga. Barakallah, banyak sangat orang yang menanam padi guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari ujung sana sampai di sana semua ada padi barakallah. Dan asal kalian tahu guys, demi bela-belain ingin mengklarifikasi masalah beras ini, Anggi bela-belain dari asrama naik basikal hanya untuk jumpa sawah orang yang menanam padi barakallah. Semoga jawaban ini sudah puas untuk menjawab kawan-kawan dan tidak menimbulkan perdebatan lagi. Jika di Malaysia ini ada beras ketak, sebab memang di Malaysia ini banyak sangat beras, oke? Di mana-mana kedai runcit pun ada loh yang jual beras barakallah, alhamdulillah. Jadi kalau di manapun kalian berada jangan risau untuk jumpa beras, nggak bakal kelaparan. Orang kalau kenduri aja kita itu makannya ambil sendiri. Beras apa? Nasi itu bisa ambil puas-puas. Jadi jangan khawatir kekurangan beras. Di Malaysia sangat melimpah-limpah beras, masya Allah barakallah. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun Anggi bukan asli warga negara Malaysia, namun Anggi ikut merasakan bahagia sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dari kerajaan Malaysia nih setiap bulannya keluarkan uang 100 ringgit untuk warga negara asli Malaysia. Barakallah. Untuk apa uangnya? Untuk membeli keperluan pokok seperti beras khususnya ya. Beras, lepas itu minyak, pokoknya keperluan dapur untuk pokok, keperluan pokok kita barakallah. Masya Allah, alhamdulillah Anggi ikut bahagia sangat-sangat. Sebab memang rakyat-rakyat Malaysia ini terjamin banget barakallah, alhamdulillah. Tak kira itu orang miskin ke atau orang kaya, semua dapat setiap bulan loh guys. 100 ringgit tanpa bekerja dapat barakallah, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Ya inilah pemandangan sawah. Orang yang menanam padi di Malaysia banyak barakallah. Usah dilayan warga Indonesia itu, mereka itu kehausan perhatian dari negara luar. Mereka hanya sadar ke Malaysia, tapi tidak sasar ke negara lain karena mereka tidak pandai bahasa Inggris. Ya, ini adalah fakta dan betul-betul kenyataan. Kenapa aku boleh tahu macam tu? Aku adalah lulusan high school Indonesia. Jadi setelah aku kahwin dengan Chinese Malaysia, aku baru tahu pengucapan Inggris aku itu ternyata semua salah. Menurut aku bahasa Inggris memang susah, apalagi bahasa Mandarin. That's why I tak suruh my husband untuk ajar saya. Takut-takut my husband stroke untuk yang kedua kalinya. Coy, jangan. Sebenarnya di sini aku mau menyalahkan sistem pendidikannya atau menyalahkan aku sendiri yang otak aku tak sampai ke situ. I don't know. Aduh Pak, dah tahu tu barang kawalan. Ikutilah undang-undang Malaysia. Kalau nak bawa balik Milo boleh, coklat boleh. Minyak, beras, minyak, tepung, gula itu barang kawalan. Kami Malaysia ni kawal barang-barang tersebut, tak boleh dibawa keluar sewenang-wenangnya. Telur itu semua, tapi kalau Milo boleh. Lagi-lagi warga Konoha menfitnah negara Malaysia, geng. Itu hari mengatakan bahwasannya ringgit saja menaik, rupiah saja dibilang jatuh. Namun beli beras Indonesia itu cuma mau harga murah 10.000. Nah, lihat sekarang, geng, faktanya bahwasannya negara Malaysia beli 500 ton itu harga per kilonya 16.000, geng. Dan yang mengatakan jual ke Malaysia berasnya murah, dan sedangkan warga Indonesia makan ubi kayu. Nggak ada seperti itu. Aduh, ada aja statementnya orang-orang ini ya, geng ya. Macam-macam ada lah pokoknya ya, geng ya. Namun ikinya yang disayangkan di sini, geng, ikinya cuma meluruskan kayak itu ya, geng ya. Sebelum ada keputusan kedua negara, Menteri Malaysia maupun Menteri Indonesia. Kalau Menteri Indonesia, selalu ingin menenangkan para rakyatnya, geng. Supaya tidak apa? Supaya tidak demo. Kayak gitu. Supaya tidak demo turun ke jalan. Kalau turun ke jalan, itu fasilitas umum akan dihancurkan. Nah ya, jadi mereka menenangkan, terus menenangkan. Seakan-akan oke lah kayak gitu ya, geng ya. Namun, kalau pernyataan dari Menteri Malaysia,
parlemennya kayak gitu yang bilang oke lah kita akan terima dan lain sebagainya. Nah, bolehlah kita akan percaya. Namun kalau Menteri Indonesia yang ngomong, jangan geng, jangan terlalu percaya karena sudah banyak faktanya bohong. Mengkecewakan rakyat dan mengecewakan kita semua kan geng, seperti itu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Video ini semoga menuntaskan kalian semua yang telah simak video ini sampai akhir. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian selalu disehatkan, dijaga anak dan keturunannya semua, keluarganya diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye.